Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Adi Prasetya, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Manajemen Bisnis Syariah dengan NPM 205-1040-267. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bisnis plan terkait tugas dengan kewirausahaan. Baik, untuk bisnis plan yang akan saya jelaskan adalah aplikasi penyedia jasa layanan konsultasi belajar yang diberi nama marinugas.com. Berikut untuk latar belakang pembuatan bisnis plan ini adalah karena depresi dan stres terkait skripsi menjadi salah satu persoalan besar yang dihadapi para mahasiswa. Berdasarkan laporan Student Minds bertajuk Grand Challenge in Student Mental Health tahun 2014, stres termasuk dalam 10 kesulitan besar bagi mahasiswa terkait kesehatan mental. Hasil ini diperoleh setelah lembaga itu menganalisis data dari 230 responden yang terdiri dari mahasiswa dan lulusan universitas sebanyak 57%, staf universitas sebanyak 31%, dan tenaga ahli kesehatan sebanyak 4%. Student Minds mengatakan bahwa stres menjadi problem kedua yang paling biasa dirasakan mahasiswa. Apabila tidak ditangani dengan baik, ketegangan psikis ini dapat memburuk dan memunculkan isu kesehatan mental lain seperti depresi, perfeksionisme, gangguan obsesif, kompulsif, dan lain-lain. Semakin tinggi stres akademis, ide untuk bunuh diri kian besar. Demikian kesimpulan penelitian Kartika Katrina Ayudanto bertitel Hubungan Antara Stres Akademis dan Ide Bunuh Diri pada Mahasiswa di tahun 2018. Kecenderungan ini justru berkembang di negara-negara dengan reputasi pendidikan yang baik. Korea Selatan dengan kualitas pendidikan teratas di Asia adalah negara terbawah dalam hal kepuasan hidup anak-anak. Di Jepang, tingkat bunuh diri di kalangan pelajar juga dilaporkan tinggi. Sedangkan di Amerika Serikat, bunuh diri adalah penyebab kematian ketiga terbanyak di antara pemuda berusia 15 sampai dengan 24 tahun. Berbagai riset menyimpulkan kasus bunuh diri pada pelajar dan mahasiswa ini memuncak pada masa ujian. Fenomena ini juga ditemukan di Indonesia, negara di posisi urutan ke-159 dunia dengan angka bunuh diri tertinggi menurut Organisasi Kesehatan WHO. Dalam tesis Beni Prawirasyau, pakar kajian bunuh diri atau suicidologi, sebanyak 34,5% mahasiswa Jakarta punya ide untuk melakukan bunuh diri. Fenomena ini juga ditemukan di Indonesia, negara di posisi ke-159 dunia dengan angka bunuh diri tertinggi menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Dalam tesis Beni Prawirasyau, pakar kajian bunuh diri, sebanyak 34,5% mahasiswa Jakarta punya ide untuk bunuh diri. Hasil tersebut ditemukan dari 284 responden di sejumlah universitas swasta dan negeri di Jakarta. 1 dari 3 responden mengaku kepada Beni memiliki kecenderungan pemikiran bunuh diri. Yang pasti, faktor pendorong pemikiran bunuh diri tidak pernah tunggal. Prestasi akademik yang melorot sebenarnya tidak cukup untuk membuat seseorang berpikir mengakhiri hidup. Ada faktor-faktor lain yang ikut mendorong pemikiran tersebut. Satu di antaranya adalah kondisi mahasiswa tersebut. Menurut kajian sosiologi yang lain, ada 2 faktor bunuh diri di kalangan pemuda. Yang pertama adalah lemahnya integrasi sosial seperti masalah asmara, tugas akhir, atau persoalan keuangan. Faktor yang kedua adalah fenomena copycat atau peniruan seakan-akan bunuh diri adalah perbuatan yang sedang tren. Itu alasannya media amat berhati-hati dalam memberitakan peristiwa bunuh diri. Dalam masalah tugas akhir, ide bunuh diri biasanya muncul ketika pengerjaan skripsi terkatung-katung sementara tenggat waktu kuliah semakin dekat. Tekanan dapat bertambah ketika keluarga dan teman-teman memiliki ekspektasi yang sangat tinggi kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk segera lulus. Belum lagi jika kondisi itu ditambah perisakan atau bullying yang tidak disengaja seperti menyinggung tugas akhir yang belum juga berakhir. Tekanan sedemikian disebut menimbulkan depresi yang bisa bermuara kepada pemikiran bunuh diri. Setelah memahami betapa beratnya tanggung jawab mahasiswa, terutama dalam hal mengerjakan tugas, Marinugas merupakan ide yang saya gagas untuk membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugasnya. Marinugas.com merupakan sebuah aplikasi sebagai wadah konsultasi dan mendiskusikan tugas untuk mahasiswa. Belum kita membahas mengenai apa itu Marinugas. Terkait dengan apa itu bisnis, berikut pengertiannya. Menurut Han dan Urwig, bisnis ialah segala perusahaan
apapun yang membuat, mendistribusikan, ataupun menyediakan berbagai barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat lainnya, serta bersedia dan mampu dalam membeli atau membayarnya. Menurut L.R. Dixie, bisnis yaitu suatu bentuk dari aktivitas yang utamanya bertujuan dalam memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan di dalam terjadinya aktivitas tersebut. Tujuan bisnis ada 7 dari tujuan dan manfaat bisnis. Yang pertama profit, kemudian yang selanjutnya pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, kesejahteraan bagi pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang keempat, full employment. Yang kelima, eksistensi perusahaan dalam jangka panjang atau waktu yang lama. Yang keenam, kemajuan dan pertumbuhan. Dan yang terakhir, prestis dan prestasi. Berikut adalah manfaat layanan yang akan diberikan kepada customer. Yang pertama, mengintegrasikan seluruh pengguna dan penyedia jasa. Yang kedua, tersebar di seluruh penjuru negeri. Yang ketiga, mudah, cepat, dan simpel. Yang keempat, terdapat pembayaran di tempat dan non-tunai. Yang kelima, terdapat fitur pilihan penyedia jasa terdekat dari lokasi pengguna jasa. Dan yang keenam, terdapat negosiasi harga. Kemudian untuk target pasar dari aplikasi Marinugas, dan untuk yang pertama ini untuk penyedia jasa, memiliki klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, usia antara 20 sampai dengan 30 tahun. Kedua, memiliki kemampuan dan keahlian kerja. Ketiga, pria dan wanita. Keempat, tenaga pengajar dan mahasiswa. Selanjutnya adalah klasifikasi untuk pengguna jasa adalah sebagai berikut. Usia antara 17 sampai dengan 25 tahun, kemudian berjenis kelamin pria dan wanita. Dan untuk yang selanjutnya ini bisa digunakan untuk tenaga pengajar, mahasiswa atau mahasiswi. Selanjutnya mitra. Di sini ada yang pertama ada media cetak, elektronik dan sosial. Kemudian yang selanjutnya ada Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Dan yang terakhir ini web komersil. Selanjutnya untuk pelayanan pelanggan. Yang pertama, mendapatkan voucher belanja untuk pengguna baru. Kemudian yang kedua, mendapatkan voucher dari kode referral atau kode undangan. Yang ketiga, mendapatkan diskon dan promo untuk hari-hari besar atau event tertentu. Yang keempat adalah optimalisasi pelayanan dan customer service. Berikut adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk menyupport penggunaan aplikasi berikut ini. Pertama ada server, kemudian ada hosting, ada internet, ada komputer, dan yang terakhir ada domain. Selanjutnya ada pemangku kepentingan, ini ada mitra usaha, kemudian ada investor, dan yang terakhir ada perusahaan hosting. Kemudian untuk kegiatan utama, yang pertama pengembangan jasa dan pelayanan yang maksimal. Kemudian untuk yang selanjutnya program untuk mendapatkan pengguna lebih banyak. Yang ketiga ini evaluasi kerja, dan yang terakhir pelatihan untuk penyedia jasa. Kemudian yang selanjutnya ini pendapatan, itu 7% per transaksi. Kemudian selanjutnya ada pendapatan dari premium akun, dan selanjutnya ada pendapatan dari top up saldo, dan pendapatan yang terakhir itu dari iklan. Dan untuk pengeluaran dari aplikasi Marinugas adalah sebagai berikut. Ini untuk pembelian hosting dan domain, selanjutnya programming aplikasi dan web, yang ketiga untuk biaya pemasaran, keempat untuk gaji karyawan, dan yang kelima untuk biaya operasional. Kemudian untuk analisis SWOT dari aplikasi Marinugas adalah sebagai berikut. Dari sisi kekuatan atau strength, itu memiliki keunikan yaitu fitur premium yang memudahkan pelanggan untuk menemui atau mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kemudian dari pengelolaan memiliki keterampilan manajemen yang sudah mumpuni. Kemudian untuk dari weakness atau kelemahan, di sini memang aplikasinya masih kurang untuk direputasi dan untuk bisnis di lini ini masih belum stabil. Kemudian untuk kesempatan atau opportunities, ini bisa menjadi problematika di kalangan pelajar dan mahasiswa atau mahasiswi di Indonesia dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian ancaman atau threat, ini ada masalah pada saat pembukaan, yakni kemungkinan pelanggan tidak kembali menggunakan aplikasi lagi. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada analisis kompetitor dari beberapa pesaing. Bisa dilihat bahwasannya Marinugas memiliki fitur-fitur yang bisa dibilang sangat lengkap dibanding kompetitor yang hanya memiliki beberapa fitur dan tidak memiliki fitur yang dimiliki Marinugas. Kemudian untuk yang selanjutnya analisis keberlanjutan usaha, itu kita launching di tahun 2023 untuk akses se-Lampung ya, tingkat provinsi Lampung. Kemudian untuk di tahun 2025 ini untuk akses se Sumatera bagian selatan. Kemudian di tahun 2027 itu akses akan dibuka untuk 7 kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang, dan Batam.
untuk 2032 itu akses aplikasi untuk seluruh Nusantara atau se-Indonesia. Kemudian ini proyeksi pengeluaran dapat dilihat di biaya tetap itu ada pengeluaran ini jasa aplikasi sejumlah 5.500.000. Kemudian untuk jasa website itu 5.500.000. Pembelian domain 130.000, pembelian hosting 500.000 dengan total biaya tetap 11.630.000. Kemudian untuk biaya variabel atau biaya tidak tetap, yakni biaya listrik dan wifi sejumlah 2 juta rupiah, gaji karyawan dan admin sebanyak 7 juta, kemudian untuk publikasi 5 juta rupiah, dan yang terakhir pemeliharaan aplikasi dan web sebanyak 1 juta rupiah dengan jumlah biaya variabel 15 juta rupiah. Dan ini untuk total biayanya 26.630.000 rupiah. Kemudian ini untuk proyeksi pendapatan kotor itu ada komisi per transaksi 3.000, diasumsikan 3.000 ya. Dan ini 7% dari asumsi transaksi sebanyak 20.000 itu tadi 3.000 dikalikan 100 transaksi itu 300.000. Kemudian untuk pengiklanan di situ ada rincian biayanya dengan total 9 juta. Kemudian untuk premium akun dengan total 1 juta, top up saldo itu dengan total 5.580.000, dan ini yang terakhir dari Google AdSense sejumlah 3 juta rupiah. Dan berikut untuk jumlah proyeksi pendapatan kotor 18.880.000 rupiah. Kemudian untuk proyeksi break even point ini dengan total pengeluaran dibagi pendapatan, yang dimana keluar jumlah yang artinya biaya modal akan impas setelah 2 bulan penjualan berlangsung dan diasumsikan transaksi sebesar 20.000 rupiah. Kemudian untuk proyeksi pendapatan bersih di sini ada pemasukan dikurang biaya variabel, dan di sini ada mendapatkan jumlah 3.800.000 rupiah untuk per bulan dengan asumsi transaksi sebesar 20.000 rupiah. Kemudian untuk total laba per tahun sebanyak 45.600.000 rupiah dengan asumsi transaksi sebesar 20.000 rupiah. Dan kemudian ini untuk bentuk dari aplikasi ketika sudah ada di user interface handphone. Dan ini untuk beranda atau homepage aplikasinya, user interface-nya seperti ini. Kemudian ini untuk kolom pencarian, ada beberapa jurusan-jurusan yang mungkin nanti bisa dicari di situ. Kemudian untuk yang selanjutnya ini untuk penyedia layanan atau penyedia jasa yang nanti bisa kita pilih siapa orangnya, dan di situ terdapat rating dan dia beberapa kali menjual jasanya gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya ini untuk fitur layanan COD, kita bisa menentukan lokasinya ada di mana dan jarak maksimumnya berapa meter. Kemudian ini untuk fitur transaksinya, kita bisa banyak metode transaksinya, bisa COD atau bisa menggunakan ATM, Alfamart, Indomaret, atau bisa menggunakan Nugas Pay yang mungkin nanti kedepannya akan digarap. Baik, sekian, terima kasih. Itu presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.